Izin Pak, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kode kami, yang dimana tentang manajemen sistem kampus. Saya sebagai ketua, Estefania Kristus Pautar dengan NIM 41424063, dan anggota saya yaitu Nama saya Yohana Gata Batasyumbi dengan NIM 414244056. Nama saya Melisa Dianastasia dengan NIM 41424057. Nama saya Tristan Pandris Pasaribu dengan NIM 41424014. baiklah, di sini kami akan menjelaskan mulai dari nomor satu ya Pak, dan itu akan dijelaskan oleh teman kami, Melisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan kodikan nomor 1, di mana program ini digunakan untuk mengelola data fakultas dengan fitur menambah data fakultas, menampilkan semua data fakultas, cari fakultas, menghapus data fakultas, dan menyimpan data fakultas ke file. Yang pertama, tipe struktur data fakultasnya, ini menggunakan atribut fakultas, kode, dekan, daftar jurusan, dan next menuju ke pointer selanjutnya. Yang pertama, menyimpan data ke file. Fungsi ini membuka file data fakultas dengan menggunakan data fakultas txt dalam mode tulis. Selanjutnya, menyimpan data dari link list ke file dalam format tabel dan menutup file setelah selesai. Yang kedua, menambah fakultas. Di sini, menambah fakultas akan membuat note baru untuk fakultas dengan info pengguna. Masukkan data fakultas ke note baru, menambahkan note baru ke akhir link list, dan memanggil fungsi simpan ke file untuk menyimpan perubahan ke file. Selanjutnya, menampilkan data fakultas. Di sini akan membuka file data fakultas txt untuk membaca data fakultas, menampilkan setiap baris data yang ada di file, dan jika file tidak ditemukan, akan menampilkan pesan kesalahan atau error. Selanjutnya, mencari fakultas. Sini akan menerima kode fakultas dari pengguna untuk dicarikan fakultas yang akan dibutuhkan oleh pengguna. Melakukan pencarian fakultas di link list, dan jika ditemukan, akan menampilkan data fakultas dan menyimpannya ke file hasil pencarian txt. Selanjutnya, menghapus fakultas. Di sini akan mencari fakultas berdasarkan kode yang diberikan. Dan jika ditemukan, maka akan dihapus fakultas yang akan ingin dihapus oleh pengguna. Selanjutnya, memperbaharui file menggunakan simpan ke file. Sekian Pak untuk kode 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kode kedua. Baiklah, pada kode kedua akan dijelaskan oleh teman kami, Yohana. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode 2. Yang pertama itu kami menggunakan char string, di mana char NIDN, char nama, char fakultas, char jurusan, char spesialisasi dosen, dan pointer untuk menyimpan alamat note berikutnya. Nah, di kode ini juga ada pointer global untuk menunjuk ke kepala daftar dosen. Terus file open data dosen txt itu untuk membuka file dalam mau tulis. Selanjutnya menulis data dosen ke file, yaitu dosen fungsi fclose tutup kurung file itu untuk menutup file. Selanjutnya di bawahnya itu void tambah dosen, yaitu berfungsi untuk menambahkan dosen baru. Printf itu untuk meminta input data dosen dari pengguna. Dan baru next null itu node baru akan menjadi node terakhir. Selanjutnya menambahkan node baru ke dalam link list. Head sama dengan baru, yaitu artinya jika link list kosong, node baru menjadi kepala. Nah, while time next tidak sama dengan null, yaitu iterasi hingga akhir link list. Time next sama dengan baru, itu menambahkan node baru di akhir, simpan ke file, yaitu fungsinya untuk menyimpan data ke file. Nah, selanjutnya void tampilkan dosen itu berfungsi untuk menampilkan semua data dosen. Selanjutnya void cari dosen itu berfungsi untuk mencari dosen berdasarkan NIDN. Nah, di sini ada if strcmp, yaitu berfungsi untuk jika NIDN cocok. Terus printf itu untuk menampilkan data dosen. Selanjutnya di sini ada void hapus dosen, yaitu berfungsi untuk menghapus dosen berdasarkan NIDN. Selanjutnya kami menggunakan while if, yaitu untuk mencari node yang akan dihapus. Dan selanjutnya adalah void menu, yaitu void menu utama. Do dan printf untuk menampilkan menu pilihan kampus informasi sistem, tambah dosen, tampilkan dosen, cari dosen, hapus dosen, keluar, pilih opsi, dan berbagi pilihan. Nah, di sini while pilihan tidak sama dengan 5, yaitu artinya jika tidak sama dengan 5, yaitu keluar, maksudnya adalah keluar jika memilih opsi 5. Nah, main ini yaitu fungsi utama, dan di bawahnya adalah menu untuk memanggil fungsi menu. Sekian dari saya. Baiklah, kode ketiga akan dijelaskan oleh teman kami, Tristan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode yang ketiga, yaitu yang, yang pertama, kami di sini menggunakan struct untuk mendeklarasikan fungsinya. Lalu di sini terdapat
void simpan ke file. Di sini file akan otomatis tersimpan di txt. Lalu selanjutnya terdapat void tanpa asisten dosen. Di sini terdapat inputan masukkan nama asisten dosen, masukkan NIP, masukkan fakultas, masukkan jurusan, dan masukkan spesialisasi. Otomatis data tersebut akan tersimpan dan muncul output asisten dosen berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya terdapat void tampilkan asisten dosen. Maka akan dimunculkan printf daftar asisten dosen, lalu akan dimunculkan nama, NIP, fakultas, jurusan, dan spesialisasi. Lalu selanjutnya terdapat void cari asisten dosen. Jika head null, printf maka akan dimunculkan data asisten dosen kosong. Lalu terdapat cari NIP, printf masukkan NIP yang dicari untuk mencari data asisten dosen. Lalu akan dimunculkan NIP, nama fakultas, jurusan, dan spesialisasi. Dan jika NIP yang di input tidak ada dalam data, maka akan dimunculkan printf asisten dosen dengan NIP %s tidak ditemukan. Lalu selanjutnya terdapat void hapus asisten dosen. Jika head sama dengan 0, maka akan munculkan printf sama dengan data asisten dosen kosong. Lalu di bawahnya char hapus NIP. Printf masukkan NIP yang ingin dihapus. Lalu di bawahnya terdapat program jika NIP yang dimasukkan tidak terdapat dalam data, maka akan dimunculkan printf asisten dosen dengan NIP tidak ditemukan. Lalu terdapat free temp simpan ke file. Printf asisten dosen dengan NIP %s telah dihapus jika NIP yang dicari ada di dalam data. Berikut merupakan output dari kode ketiga, yaitu terdapat 5 opsi: tanpa asisten dosen, cari asisten dosen, hapus asisten dosen, dan keluar. Jika dipilih opsi 1, maka akan muncul output masukkan nama, NIP, fakultas, jurusan, spesialisasi. Lalu di bawahnya terdapat asisten dosen berhasil ditambahkan. Lalu program akan kembali ke awal. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan nomor 4. Baiklah, pada codingan nomor 4 ini akan menjelaskan tentang manajemen data mahasiswa, di mana kami menggunakan library stdio.h, stdlib, dan string.h. Dan di sini struktur data untuk menyimpan informasi mahasiswa menggunakan di PDF strut, di mana ada char, nama, NIM, jurusan, fakultas, angkatan yang akan dibuat untuk karakter tersebut. Kemudian di sini menggunakan void tambah mahasiswa, fungsinya untuk menambahkan mahasiswa baru, yang dimana jika jumlah mahasiswa lebih dari sama dengan kapasitas, itu memeriksa jumlah mahasiswa sudah mencapai kapasitas maksimum. Uh, di mana misalnya jika kita input 66, maka hanya 66 mahasiswa yang dapat dimasukkan ke data tersebut. Kemudian return itu menghentikan fungsi jika kapasitas, return ini menghentikan fungsi jika kapasitasnya sudah penuh. Kemudian di sini ada printf masukkan nama mahasiswa, ini hanya untuk meminta input pengguna untuk data mahasiswa baru tersebut. Ada masukkan nama, NIM, jurusan, kode fakultas, angkatan. Kemudian jumlahnya ini menambah jumlah mahasiswa. Kemudian pada fungsi pada void tampilkan berdasarkan fakultas, fungsinya untuk menampilkan daftar mahasiswa berdasarkan fakultas, yang dimana di sini jika jumlah mahasiswa sama dengan 0, itu jika belum ada data mahasiswa. Kemudian returnnya untuk menghentikan fungsi jika tidak ada mahasiswa. Kemudian chart kode fakultas ini meminta input kode fakultas dari pengguna. Contohnya jika di situ fakultas ada FT dan FV. Jika kita memasukkan FV, itu akan membaca kode fakultas tersebut. Kemudian di sini ada printf. Ini untuk flag mengecek apakah ada mahasiswa di fakultas tersebut. Kemudian di sini adalah menggunakan loopingan for if ini untuk mencocokkan kode fakultas. Kemudian di bawah ini ada mahasiswa dengan 1 mengubah flag menjadi true jika ada mahasiswa. Kemudian menampilkan data mahasiswa. Kemudian void simpan ke file ini fungsinya untuk menyimpan data mahasiswa ke dalam file, di mana akan muncul di txt data mahasiswa tersebut. Kemudian di sini menulis printf data mahasiswa ini untuk menulis header di filenya, di mana untuk judulnya, yang dimana nantinya di bawahnya ada menginput nama, NIM, jurusan, fakultas, angkatan. Kemudian
fclose file ini menutup file setelah selesai menulis. Kemudian fungsi utama inMain ini untuk scanf-nya meminta input kapasitas mahasiswa. Kemudian di sini ada mengalokasikan memori untuk menyimpan data mahasiswa menggunakan malloc dan if memeriksa apakah alokasi memori berhasil. Kemudian in jumlah mahasiswa ini untuk menampilkan menu utamanya di mana ada tambah mahasiswa, tampilkan mahasiswa berdasarkan fakultas, simpan data ke file, terus keluar, pilih menu. Nah, di sini adalah ini merupakan menu utama yang akan kita pilih nanti apa yang akan kita input. Dan switch case ini juga untuk menambah mahasiswa, menampilkan mahasiswa berdasarkan fakultas, menyimpan data mahasiswa ke file, dan printf pilihan tidak valid ini menangani pilihan yang tidak valid. Kemudian while pilihan tidak sama dengan 4, program akan terus berjalan selama pilihan adalah 4. Kemudian free mahasiswa membebaskan memori yang telah dialokasikan return nol. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Dan kemudian pada nomor 5 akan dijelaskan oleh teman kami lagi, Mona Lisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode nomor 5. Itu tujuan program ini dirancang adalah untuk membantu pengguna. Yang pertama dapat menambahkan data mata kuliah. Yang kedua melihat daftar mata kuliah yang tersimpan. Yang ketiga mencari mata kuliah berdasarkan kode. Yang keempat menghapus mata kuliah. Dan yang kelima menyimpan data agar tidak hilang. Yang pertama, definisi struktur. Tip dev struk mata kuliah ini memiliki atribut dengan tipe data char, yaitu mata kuliah, kode, SKS, dosen pengampu, ASDOS. Selanjutnya, pada void simpan ke file, kode ini berguna untuk membuka file, yaitu data matkul tekstik, untuk menyimpan data mata kuliah. Selanjutnya, menambahkan mata kuliah, yaitu void tambah mata kuliah. Di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan data dari mata kuliah, kode, SKS, dosen pengampu, dan ASDOS. Yang dimana ketika pengguna memasukkan data, data tersebut akan disimpan menggunakan fungsi simpan ke file. Selanjutnya, void tampilkan mata kuliah. Di sini ketika pengguna ingin melihat daftar mata kuliah yang telah tersimpan, maka akan ditampilkan oleh data matkul text. Nah, akan mengeluarkan daftar mata kuliah yang telah tersimpan sebelumnya. Dan jika belum tersimpan, maka akan memunculkan pesan bahwa daftar kosong atau daftar belum terisi, ataupun error. Selanjutnya, void cari mata kuliah. Di sini, pengguna akan memasukkan kode untuk mencari mata kuliah mana yang akan ditampilkan. Dan jika kode tersebut sesuai, akan ditampilkan sesuai dengan if strcmptm kode, cari kode, itu akan memunculkan data mata kuliah berupa mata kuliah, kode matkul, jumlah SKS, dosen pengampu, dan asisten dosen praktikum. Selanjutnya, menghapus mata kuliah. Void hapus mata kuliah. Kode ini berguna untuk menghapuskan mata kuliah yang tidak sesuai. Di sini pengguna juga akan diminta untuk memasukkan kode mata kuliah mana yang akan dihapus. Jika sesuai, maka mata kuliah tersebut akan terhapus dari daftar list mata kuliah. Dan jika tidak sesuai, akan memunculkan mata kuliah dengan kode yang ditentukan tidak ditemukan. Selanjutnya ada void menu. Di sini akan menampilkan menu dari Campus Information System. Yang pertama tambahkan mata kuliah, yang kedua tampilkan mata kuliah, yang ketiga cari mata kuliah, yang keempat hapus mata kuliah, dan yang kelima keluar. Di sini paling terakhir akan ada while pilihan tidak sama dengan 5. Jadi ketika pengguna memasukkan pilihan selain dari angka 1, 2, 3 sampai 5, itu akan memunculkan opsi tidak valid. Dan pengguna akan diminta untuk memilih kembali antara 1 sampai 5. Kemudian outputnya akan bisa dilihat daripada PPT. Itu akan menampilkan mata kuliah, kode, SKS, dosen pengampu, dan asisten dosen praktikum. Sekian dari kode 5, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kode 6. Baik, saya akan menjelaskan kode nomor 6. Pada kode ini, program manajemen nilai mahasiswa yang menghitung nilai akhir berdasarkan bobot nilai UTS, UAS, praktikum, tugas, dan kuis, serta menentukan nilai huruf sesuai rentang nilai. Program ini menggunakan fungsi hitung nilai akhir untuk menghitung nilai akhir dengan presentasi bobot tertentu, yaitu 20% UTS, 20% UAS, 25% praktikum, 25% tugas, dan 10% kuis. Dan fungsi nilai huruf untuk mengonversi nilai akhir menjadi nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E berdasarkan rentang nilai. Nah, di sini kami menggunakan include Studio H dan di sini ada float hitung nilai akhir, yaitu berfungsi untuk menghitung nilai akhir berdasarkan bobot komponen nilai. Dengan nilai akhir dihitung dengan rumus berbobot. Selanjutnya char nilai huruf, yaitu berfungsi untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai akhir. Dan di sini kami akan
kami menggunakan loopingan if else, if else, if else, if else, dan else. Yaitu nilai huruf ini, float nilai akhir itu untuk mengembalikan nilai huruf sesuai tentang nilai akhir. Nah, di sini ketentuan nilainya. Nah, berikutnya adalah char, nama itu variabel untuk menyimpan nama mahasiswa, float itu untuk variabel untuk menyimpan nilai komponen, dan char huruf itu menyimpan variabel untuk menyimpan nilai huruf. Nah, printf ini untuk menampilkan judul program, meminta input nama mahasiswa, meminta input nilai UTS, dan meminta input nilai UAS, serta meminta input nilai praktikum, meminta input nilai tugas, meminta input nilai kuis, dan nilai akhir itu untuk menghitung nilai akhir berdasarkan bobot. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, kode nomor 7 akan dijelaskan oleh teman kami Tristan Pasribu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode yang ketujuh, yaitu program menghitung nilai IPS dan IPK. Jadi yang pertama di sini kami menggunakan tipe data float untuk konversi nilai, di mana case A bernilai 4, case B 3, case C 2, case D 1, dan case E 0. Dan jika salah salah jika selain huruf di atas di input, maka akan muncul printf nilai tidak valid, gunakan A, B, C, D, atau E. Lalu di bawahnya terdapat program float hitung IPS. Di sini kami menggunakan perulangan for untuk eh, menghitung nilai IPS. Di mana if eh, total SKS M, MK titik SKS itu merupakan jumlah total SKS. Lalu di bawahnya terdapat program yaitu untuk menghitung total nilai, yang di mana nilai angka dikali SKS. Lalu di bawahnya terdapat return total nilai dibagi SKS, yaitu untuk mengembalikan rata-rata nilai. Lalu di bawahnya terdapat void hitung IPK. Di sini juga menggunakan tipe data float. Float total nilai sama dengan 0,0. Menggunakan perulangan for. Lalu total SKS sama dengan SKS kumulatif. SKS kumulatif itu merupakan jumlah SKS dari semua semester. Lalu total nilai itu merupakan total nilai kumulatif dari semua semua semester. Lalu hasilnya nanti akan disimpan pada IPK total SKS. Next. Berikut merupakan output dari perhitungan nilai PS dan IPK. Yang pertama yaitu masukkan masukkan jumlah semester. Lalu masukkan jumlah mata kuliah. Jika dimasukkan di sini dimasukkan 8 mata kuliah. Mata kuliah pertama sampai seterusnya. Lalu diminta jumlah SKS dan nilai huruf. Baik, Baiklah, mungkin sekian penjelasan saya. Terima kasih. baiklah. Pada kode ketiga, kode ke-8, saya akan menjelaskan di mana kode ini merupakan implementasi sistem informasi akademik sederhana menggunakan bahasa dengan pendekatan Inggris untuk menyimpan data mahasiswa dan mata kuliah. Sistem ini mencakup tiga fitur utama, di mana pertama penamaan mahasiswa, yang kedua penamaan mata kuliah, dan yang ketiga mahasiswa ke mata kuliah. Baiklah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, di mana seperti biasa kami menggunakan library stdoh, stdlib, dan string. Dan untuk struktur data mahasiswa, di sini menggunakan tipe data struktur mahasiswa dengan tipe data char yang yang me- yang mendeklarasikan karakter nama, NPM, dan jurusan. Di sini NPM itu merupakan nama pokok mahasiswa. Kemudian di bagian TPDF mata kuliah, di sini mendeklarasikan em, nama mata kuliah, kode mata kuliah, nama dosen pengampu, daftar nama mahasiswa, dan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Ke mata kuliah berikutnya dalam menulis. Kemudian di sini ada pointer kepala untuk menulis mahasiswa dan mata kuliah. Jadi mahasiswa, pointer head mahasiswa sama dengan 0, mata kuliah, pointer head mata kuliah sama dengan 0. Kemudian di void simpan mahasiswa ke file ini menggunakan yaitu fungsi untuk menyimpan data mahasiswa ke file yang dimana if file sama dengan 0 itu
memeriksa apakah file berhasil dibuka. Kemudian em, ini untuk menyimpan data ke txt-nya. Kemudian ada header file, yaitu printf, yang dimana ini untuk ukurannya, jarak dari outputnya nanti. Kemudian di sini mahasiswa pointer temp merupakan yaitu menulis data mahasiswa ke file. Yang kemudian fclose file ini merupakan penutup file setelah selesai menulis. Void simpan mata kuliah ke file merupakan fungsi menyimpan data mata kuliah ke file. Ya, ini menyimpan lagi ke txt-nya. Kemudian header filenya masih sama seperti tadi untuk mengukur. Kemudian mata kuliah ini masih sama untuk menulis data mata kuliah ke file dengan jaraknya, yang kemudian menggunakan for untuk menulis daftar mahasiswa. Kemudian fclose-nya untuk menutup file setelah selesai menulis. Kemudian printf-nya mencetak kata data mata kuliah berhasil disimpan ke file. Kemudian tambah mahasiswa ini berfungsi untuk menambahkan mahasiswa baru. Kemudian masukkan nama mahasiswa ini untuk meminta input data mahasiswa seperti masukkan nama, NIM, kemudian jurusan mahasiswa. Kemudian di sini adalah inisial pointer next ke 0, baru next kan. Kemudian di sini adalah menggunakan if else. Jika list masih kosong, mahasiswa baru menjadi head. Kemudian bagian temnya ini mencari elemen terakhir dari link list. Dan tem ke next-nya ini untuk menambahkan mahasiswa baru di akhir. Kemudian ada simpan mahasiswa ke file untuk menyimpan data mahasiswa ke file. Dan void tambah mata kuliah ini fungsinya untuk menambahkan mata kuliah baru. Kemudian mata kuliah pointer baru ini menggunakan malloc, di mana untuk mengalokasikan memori untuk mata kuliah baru. Kemudian if ini memeriksa apakah alokasi memori berhasil. Dan ini seperti biasa meminta input lagi menggunakan printf dan skinf, nama mata kuliah, kode mata kuliah, nama dosen, dan baru ke jumlah mahasiswa itu untuk menginisialisasikan jumlah mahasiswa ke 0. Kemudian baru ke next itu inisialisasi pointer next ke 0. Di sini seperti yang tadi menggunakan lagi if else, jika link masih kosong, mata kuliah baru menjadi head. Kemudian tem ke next ini mencari elemen terakhir dari link list, dan tem ke next itu menambahkan mata kuliah baru di akhir. Kemudian disimpan lagi. Kemudian sini ada void tambah mahasiswa ke mata kuliah, fungsinya untuk menambahkan mahasiswa ke mata kuliah tertentu. Baru scanf-nya meminta kode mata kuliah. Kemudian di sini mata kuliah pointer